Tragedi ini berawal dari diterimanya seorang rakyat jelata bernama Arok menjadi pengawal di Tumapel. Suatu perbuatan pada Muhammad yang mau sebagai pengawal baru. Aku memang sedang mencari pengawal baru, dan kau tidak perlu khawatir karena kau. Mulai besok, kau akan mengawal istrimu. Terima kasih, Pak. Hamba berjanji akan melindunginya dengan nyawa hamba. Candidates di situ, kemarilah. Ya, Anda. Perkenalkanlah, ini Kenah. Dia adalah pengawal baru. Arok hanya diam terpesona dengan Ken Dedes. Beberapa hari kemudian, Arok sudah mulai menjalankan tugasnya. Seiring berjalannya waktu, Arok telah menjadi orang kepercayaan sang majikan. Meski begitu, lama mengabdi pada Tunggul Ametung, rasa ingin memberontaknya semakin besar. Ia ingin merebut semua milik majikannya, kekuasaannya, bahkan istrinya. Kali ini, Arok bertugas mengawal Tunggul Ametung. Dengan siasat liciknya, Arok menikam majikannya dari belakang. Bahkan, ia menuduh temannya, Kebo Ijo, sebagai pelaku. Kamu itu membunuhnya! Aduh, Pak! Naas, tidak ada seorang pun yang percaya. Kebo Ijo diadili dengan kejam, ia diseret menuju alun-alun Tumapel dan dibunuh di tempat itu. Setelah kekacauan itu, Arok dianggap sebagai pahlawan dan menjadi pemimpin baru di Tumapel. Dia kini dikenal dengan nama Ken Arok. Tak lama setelah kejadian itu, Ken Arok menemui Ken Dedes. Ini semua demi kau, Dedes. Setiap malam aku mendengar tangismu. Sekarang kau telah terbebas dari itu. Tentu saja, Aro. Dia, Tunggul Ametung, adalah ayah dari anakku kandung ini. Terimalah kenyataan, Dedes. Lebih baik kau menjadi istriku. Dengan terdesak, Ken Dedes menyetujui pernyataan Ken Arok. Tak lama setelah itu, mereka menikah. Tak lama setelah pernikahan mereka, Ken Arok mulai memberontak, berperang melawan Kediri. Dalam perjalanan pulang, Ken Arok singgah di desa tempat ia dibesarkan. Ia merasa tak asing dengan seorang gadis dan menghampirinya. Apakah kau benar, Pak? Iya benar, Pak. Apa lagi yang bisa Anda bantu? Ini aku, Arok. Apakah kau lupa denganku? Aro, anak yang saya itu. Iya, sekarang kau sudah tumbuh menjadi gadis cantik ya. Bagaimana jika kau ikut dia untuk berkemaren? Dengan senang hati, Pak. Silakan, Pak. Sesuai dengan ucapannya, Ken Arok membawa Umang menuju Tumapel. Terlihat Ken Dedes yang menunggu untuk menyambut kepulangan suaminya. Namun, bukan hanya sang suami yang ia sambut, ada pula selir baru itu, yang dikenal dengan nama Ken Umang. Dedes, perkenalkan ini Umang. Kalau kenalnya, saya Umang. Dia akan menempati istana kamu bersamamu. Ken Arok semakin terkenal setelah berhasil menaklukkan Kediri dan mendirikan kerajaan Singosari. Ken Arok mempunyai 8 orang anak, 4 dari Ken Dedes dan 4 juga dari Ken Umang. Selain itu, ia juga memiliki seorang anak tiri dari Ken Dedes dan mantan suaminya, Tunggul Ametung yang bernama Anusapati. Seiring berjalannya waktu, Anusapati beranjak dewasa. Kenapa ibu? Ayah selalu pilih kasih kepada Toh Jaya dan adik-adik yang lain. Aku pantas tahu, Ibunda. Maaflah. Sebenarnya ayah kandungmu, Tunggul Ametung, yang telah dibunuh oleh Ken Arok. Kepala! Dia harus membayar apa yang telah ia lakukan. Mengetahui fakta menyakitkan itu, Anusapati mulai bersiap untuk membalas dendam. Silakan minumannya, Tuan.
Ini balasan yang pantas untukmu, Arok. Rencana ini berjalan dengan sempurna. Kekosongan kekuasaan dimanfaatkan Anusapati untuk naik tahta. Mainmu kotor sekali, Anusapati. Diam kau! Kau tidak pantas bicara. Kau hanya anak seorang pembunuh. Setan, kau tidak pantas menduduki tahta itu. Tidak terima dengan kenaikan tahta kakaknya, Tohjaya merencanakan suatu pemberontakan. Silakan buat minumannya. Ya, terima kasih. Hei, apa kamu sudah melakukan perintahku? Tentu saja sudah, Tuan. Ini imbalannya. Jika kau ingin lebih, buat Anusapati keluar dari kediaman ini tanpa sedikit pun pengawalan. Siap, Tuan. Sesuai dengan rencana tersebut, Dayang memberi informasi palsu dan mengarahkan Anusapati untuk meninggalkan kediamannya. Setan, ini balasanmu. Kematian Anusapati memberikan kesempatan bagi Tohjaya untuk naik tahta. Namun, tidak lama setelah masa pemerintahannya, dimulai Tohjaya banyak dikritik. Pada akhirnya, ia dilengsarkan oleh rakyatnya dan digantikan oleh Ranggabuni. Kurasa umurku sudah tidak akan lagi. Karena itu, kami turunkan tahta kepada putra Hartan. Dengan ini menubatkan putramu sebagai Sri Maharaja Kertajaya. Baik ayah, aku berjanji akan membawa kejayaan pada kerajaan Singosari. Kutukan ini berakhir dengan kejayaan kerajaan Singosari pada masa pemerintahan Raja Kartanegara. Cerita kerajaan Singosari selesai.